Cinta bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu. Hari ini kita akan belajar. Dalam hidup ini ternyata ada timbal balik. Tahu ya? Kalau istilah rohani ada tabur tuai. Tapi kata timbal balik dengan tabur tuai itu beda. Walaupun kelihatannya ada kesamaan. Timbal balik itu artinya kalau kita mendapat sesuatu, ya pasti harus beri sesuatu dong. Itu hukum timbal balik. Nah, setan, dosa pasti akan begitu juga. Maka itu dalam hidup kita pertobatan itu penting. Supaya kita tidak salah dalam hidup kita ini. Supaya kita hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau tidak, maka hukum timbal balik ini akan terjadi di hidup kita. Ampuni kami Tuhan, ampuni semua. Nah, saya mau baca dulu 3 ayat ini. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot. Pergi kemana? Wih, ini ngeri saudara. Pergi kepada imam-imam kepala. Saya tidak tahu apakah ada di antara saudara yang pernah menanyakan tentang imam-imam kepala ini. Pernah gak saudara lihat kalau Tuhan Yesus ketemu imam-imam kepala ini? Coba saudara baca di 4 Injil. Rasanya greget betul. Rasanya gemes betul. Betul tidak? Kalau Tuhan Yesus bertemu dengan imam-imam kepala ini. Wih, ngeri sekali. Bahkan gak cuma gemes, gak cuma greget. Tapi kata-katanya bisa kasar. Celakalah kamu, hai keturunan ular beludak. Wih, celakalah kamu. Kamu seperti kuburan. Di luarnya kamu poles bagus, tapi di dalamnya isinya tulang belulang dan mayat. Wih, banyak lagi yang lain. Yang berikut, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Masih ingat perumpamaan orang Samaria yang baik hati? Merasa heran nggak? Orang pertama, rombongan pertama yang disebut oleh Tuhan Yesus. Setelah ada orang yang dirampok dan dipukuli lalu digeletakkan di pinggir jalan, itu saya tanya, siapa yang disebut pertama kali dalam perumpamaan itu? Disebut begini oleh Tuhan Yesus. Maka lewatlah orang Lewi dan imam. Nah, lewat mereka. Mungkin nggak barengan. Lalu begini kata Tuhan Yesus. Ketika orang Lewi itu lewat dan melihat ada orang yang terluka, dirampok lagi, digeletakkan di pinggir jalan. Tuhan Yesus berkata, imam dan orang Lewi itu cuma ngeliat lalu lewat. Nggak buat apa-apa. Kenapa sih? Ada apa dengan imam-imam ini? Yang jelas mereka, kalau saya katakan nggak suka kepada Tuhan Yesus, lebih daripada itu. Imam-imam itu benci kepada Tuhan Yesus. Nah, coba masing-masing saudara menemukan alasan utama kebencian mereka. Apa alasan mereka imam-imam kepala ini benci kepada Tuhan Yesus? Pasti masing-masing kita akan menemukan beberapa hal. Nah, yang saya temukan bagi imam-imam, kehadiran Tuhan Yesus itu sangat-sangat mengganggu aktivitas keagamaan mereka. Sebab dengan hadirnya Tuhan Yesus, maka tata cara ibadat Taurat sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi nggak perlu ada persembahan, nggak perlu pelihara sapi, nggak perlu beli sapi, lembu, domba, burung merpati, nggak perlu lagi. Nah, kalau istilah sekarang bagi imam-imam, kehadiran Tuhan Yesus itu mengganggu dapur mereka. Pernah dengar nggak kata dapur mereka? Mengganggu income mereka. Karena Tuhan Yesus merombak total. Mengajar murid-muridnya, nggak perlu lagi kamu diributi dengan peraturan-peraturan Taurat yang nggak mungkin manusia bisa melakukan. Nah, itu yang saya temukan. Dan itu terjadi di masa sekarang ini. Masih banyak orang yang merasa nggak
pas, ya, merasa nggak enak kalau tidak ibadah di gedung gereja, merasa ada yang kurang. Dan itu terjadi untuk semua agama. Ada yang komen ini dari Bogor. Bisnis para imam diporak-porandakan. Dengan kata lain, tidak ada pemasukan. Betul, saudara, kalau saya katakan begini. Walaupun corona atau COVID-19 bukan Tuhan Yesus yang buat. Jelas bukan. Karena papa kita nggak sekejam itu bunuh orang seenaknya dengan virus ini. Tidak. Tapi papa pakai. Ya, pakai apa? Dengan COVID-19. Maaf, saya harus katakan ini. Bisnis agama. Dengar ya. Bisnis agama berantakan. Sebagaimana bisnis-bisnis apa saja. Yang punya rumah kos. Aduh, sebelum pandemik dapat uang banyak. Apalagi kalau rumahnya di dekat kampus. Semua bisnis, rumah makan, hotel, perusahaan penerbangan, semua mall. Waduh, kasihan. Gelombang PHK luar biasa. Ternyata yang diporak-porandakan oleh si COVID bukan cuma bisnis uang, tapi bisnis agama juga jadi kacau. Saudara, kita harus tahu ini. Tujuan utama Papa di surga dengan membiarkan dalam tanda kutip bisnis agama itu porak-poranda. Karena Papa ingin mengajar kita hidup jangan bergantung pada uang, bergantung pada Dia. Aduh, kalau saya menceritakan ini miris, saudara. Beberapa orang kaya yang ada anggota keluarganya dinyatakan terpapar COVID-19. Orang kaya, ada kalimat begini yang diberikan kepada dokter atau pihak rumah sakit. Dokter, carikan obat yang paling bagus. Semahal apa saja kami bisa beli. Tapi jawabannya, COVID ini gak ada obatnya. Hanya vitamin. Obatnya dari dalam kita. Hati yang gembira adalah obat. Kita kenyang mendengar kata imun. Imun arti kekebalan tubuh kita. Nggak ada obat yang lain. Yang lain lagi orang kaya ini. Itu saudara, kalau saya ingat dari semua cerita. Tolong ini kepada rumah sakitnya. Carikan alat atau ventilator atau alat apa saja untuk menolong orang yang kena COVID. Sudah. Kalau kami harus impor, beli dari luar negeri, tunjukkan merek apa, harganya berapa. Kami bisa beli karena ada uang. Sama jawabannya, bukan alat. Maka itu tidak sedikit korban meninggal gara-gara COVID. Nah, dari sini kita bisa belajar. Ketika bisnis agama, ngeri nih, bisnis agama merajalela. Saudara, maka itu hari ini kita harus menyadari timbal balik apa. Nah, apalagi yang hobinya suka khotbah perpuluhan, maaf itu pasti itu. Beri saudara, maka saudara akan diberi kembali, diberkati. Aduh, duit lah. Saya masih ingat, tapi jangan ada yang marah ya. Awal-awal saya pelayanan ke LP itu tahun 80-an yang lalu. Di beberapa LP yang saya kunjungi, beberapa saudara kita itu ngomong begini, Pak, di Indonesia ini ternyata bukan Pancasila, tapi Heksasila. Heksa itu 6. Loh, apalagi waktu itu zaman Pak Harto ada seminar P4. Mas ingat ya? Penghayatan, pengalaman, pedoman Pancasila. Pokoknya begitulah. Saya bilang jangan ngomong begitu, nanti kamu ditangkap lagi. Ya. Oh, ada yang ngomong dari Malang. Bisnis agama itu sama dengan gospel entrepreneur. Keren juga ini istilahnya. Gospel entrepreneur. Bisnis agama. Semua iklan ibadah gereja menyertakan rekening persembahan. Dari Manado ini komen. Ngeri saudara. Nah, kalau kita melihat fakta ini. Sejarah mencatat. Saudara pernah dengar kata money laundering, pencucian uang? Ternyata uang hasil kejahatan yang paling aman itu pasti cucinya supaya bersih uangnya di dalam kedok agama. Maka itu maafkan saya, jangan ada yang marah atau tersinggung. Semua orang kaya, pengusaha-pengusaha kaya, perusahaan-perusahaan kaya, jujur ya, jangan mencuci uang kalian di dalam agama. Entah itu vihara, pura, masjid, gereja, jangan. Ngeri sekali. Nah ini loh masalahnya, timbal baliknya ini.
Jangan mengajarkan. Sepertinya Papa di surga tidak akan memberkati kita kalau kita nggak mancing dulu. Tahu kata mancing? Memberi umpan dulu kepada Tuhan. Dan seringkali khotbah-khotbah umpan itu pasti soal perpuluhan. Beri ya saudara, beri. Kalau ada khotbah yang buah sulung, aduh mengerikan sekali. Jadi jangan menempatkan uang sejajar dengan Tuhan. So berkali-kali kita belajar akan hal itu. Mari semua kita hari-hari ini hidup betul-betul seperti yang Tuhan kehendak dalam hidup kita. Bukan dengan cara-cara kita sendiri lagi, tapi mengikuti dengan cara Tuhan, polanya Tuhan dalam hidup ini. Jelas ya saudara? Kita lanjut ayat 15. Yudas berkata, Lukas 26 ayat 15. Yudas berkata kepada siapa? Imam-imam kepala itu. Begini kata Yudas, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu, oh Tuhan. Karena para imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu sudah muak bencinya kepada Yesus. Istilahnya sudah sampai keluar dari ubun-ubun mereka. Tiba-tiba ada salah seorang muridnya yang menawarkan. Ini loh hukum timbal balik. Kita tidak hanya memperingati hari penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung. Lalu apa? Nah, itu kalimat yang salah. Memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, bukan memperingati. Yang betul, saudara dan saya harus mengalami penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Masa begitu? Iya, karena itu perintah. Hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus tidak akan lengkap dan sempurna. Walaupun kita rajin melayani, walaupun kita rajin berdoa, tapi tidak mengalami penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, kita belum lengkap, belum sempurna menjadi murid Yesus. Masih ingat Paulus pernah berkata di Filipi 3:10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, masuk dalam persekutuan dengan penderitaannya, supaya aku menjadi sama dengan Dia dalam kematiannya, dan aku juga menjadi sama dengan Dia dalam kebangkitannya. Filipi 3:10. Nah, hamba-hamba Tuhan yang gak berani mengalami penderitaan kematian Tuhan Yesus, pasti kalau khotbah itu cari aman, gak mau mengkhotbahkan hal-hal yang berisiko. Ini dari Surabaya ada komen, ada juga gembala bicara, kalau tidak beri perpuluhan berarti mencuri uang Tuhan. Hei saudara, dengan banyak alasan. Jelas ya saudara? Jadi kita tidak hanya memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, kita harus mengalami. Luar biasa. Kalau saudara semuanya siap untuk mengalami, maka itu yang pernah berdoa, ku mau sepertimu Yesus. Nah, itu jawabannya. Itu jawabannya. Jelas ya? Nah, tiba-tiba datang murid ini. Saya ulangi lagi ayat 15. Yudas berkata kepada para imam kepala loh ini, bukan imam yang biasa, imam kepala. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Dia kepadamu? Saya akan ngomong ini, tapi jangan sampai ada yang salah paham. Sampai hari ini, perjalanan hidup kita, ya, sampai hari ini, perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Jujur, selidiki di hati kita masing-masing, selidiki. Masih ada motivasi timbal balik enggak? Tuhan, aku sudah rajin puasa loh. Harusnya begini Tuhan aku dapat. Tuhan, aku sudah rajin doa pagi. Mestinya aku dapat ini Tuhan. Tuhan lihat pengorbananku, persembahanku untuk gereja, untuk hamba Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Sudah begini banyak loh Tuhan. Seharusnya aku begitu. Nah, maaf, saya harus ngomong ini kepada semua kita yang masih melakukan barter timbal balik maaf. Berarti orang itu
memiliki roh Yudas di dalam hidupnya. Karena dengan Tuhan selalu barter, timbal balik. Aku dapat apa kalau aku sudah begini? Aku dapat apa kalau aku sudah begitu? Wih, ngeri sekali. Puji Tuhan, ada yang beri kesaksian di Facebook. Kami hidup di gereja kecil dan kami bisa merasakan bagaimana kami saling melayani sesama jemaat dan saling menopang satu dengan yang lain. Terima kasih untuk pengajarannya hari ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang lebih hebat daripada semua kita. Gerejanya saja cuma anggotanya 12 orang. Itu pun kepleset satu. Kenapa kita ingin punya gereja yang jemaatnya ribuan? Maaf. Jadi saudara, cek ya hidup kita. Maaf saya katakan ini. Kalau masih ada di hati kita, termasuk rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan, maaf, di hati saudara masih ada sistem roh timbal balik. Aku sudah begini, nanti aku dapat apa? Itu roh Yudas. Sudah, jangan mengharapkan materi. Walaupun kita perlu, tapi bukan itu, bukan prinsip timbal balik, bukan. Maka itu Tuhan Yesus berkata, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Kan aneh, tangan kita dua ada di badan kita, kok bisa satu beri, satu enggak tahu? Itu ayat lucu sekali. Tapi inilah kebenaran itu. Maka itu kalau masih ada di antara kita yang sering memberi, tapi gereja atau yayasan atau lembaga yang saudara beri ternyata lupa mencantumkan nama saudara atau lupa memberi ucapan terima kasih dan saudara marah, maaf, itulah roh Yudas di dalam hatimu. Wih, ngeri sekali. Sudahlah mulai hari ini, jujur ya jujur. Kalau ada di antara kita yang belajar firman ini dan saudara masih punya hati hukum timbal balik, aku sudah memberi begini, Tuhan beri apa ya kepadaku? Wih, dijauhkan Tuhan dari hidup kita. Karena itu roh Yudas. Lagi sekali, Matius 26 ayat 14 sampai 16. Jadi dengan Bapa di surga, jangan kita hitung-hitungan. Jangan. Tapi ada sesuatu yang kita berikan. Terus, masih ayat 15 bagian terakhir. Imam-imam kepala, ya, imam-imam kepala membayar kepada Yudas 30 uang perak. Waduh, murah sekali harga nilai hidup Tuhan Yesus. Ayat 15 ini dari berapa terjemahan? Bagaimana bunyinya ya? AYT. Dan berkata, kamu akan memberiku apa jika aku menyerahkan Yesus kepadamu? Wih, sadis sekali. Maka imam-imam kepala itu pun menimbangkan 30 keping perak bagi Yudas. Terjemahan lama. Kamu akan memberi itu apa jika aku menyerahkan Yesus kepadamu? Dan mereka menetapkan 30 keping perak untuk. Ada yang tahu nggak? Ada penjelasan lain nggak itu? Kalau nilai sekarang berapa itu 30 keping perak? Yes, Yudas berkata kepada mereka, apakah yang akan kalian berikan kepadaku kalau aku menyerahkan Yesus kepadamu? Maka mereka menghitung 30 uang perak lalu memberikan uang itu kepadanya. MLT. Yudas berkata, kamu mau memberikan apa kepadaku? Dan aku akan menyerahkan Yesus kepadamu. Dan mereka menetapkan 30 keping perak baginya. Ngeri. Jadi saya ulangi lagi. Kalau masih ada di antara kita berbuat sesuatu atas nama Tuhan dan untuk Tuhan, tetapi masih ada sikap hati, motivasi timbal balik, hari ini semua kita harus sadar roh Yudas ada dalam dirimu. Ada penjelasan dari Brisbane, hukum timbal balik sama dengan roh Yudas. Dahsyat, praise Bapa di surga. Ya, oh, for your courage and boldness to share the truth. Puji Tuhan. Risalah hati manusia banyak yang harus diidentifikasi supaya tetap bersih dan murni sesuai dengan mau Tuhan. Amplified Bible dari Banjar and Set
What are you willing to give me if I hand Jesus over to you? Wah, jelas. Apa yang kamu beri? And they weighed out 30 pieces of silver. Oke, di Instagram ada yang memberi hitungan sumber dari Google. Oh, terima kasih. 30 keping perak itu nilainya sama dengan 5,8 juta. Sumber dari Google. Hah? Murah sekali. Cuma 5,8 juta. Oh, ampuni kami. Saudara, bagi orang pelit memberi 5,8 juta, orang kaya biasa pasti merasa besar. Padahal cuma 5,8 juta. Maaf. Maka itu mari kita periksa hidup kita. Jangan menuntut timbal balik. Saudara-saudara yang di dalam LP, maafkan, jangan tersinggung saya katakan ini. Hampir semua jenis kejahatan. Maaf ya, hampir semua jenis kejahatan. Itu karena ada hukum timbal balik. Coba renungkan. Berapa banyak kasus-kasus pembunuhan hanya gara uang 100.000. Aduh, karena hukum timbal balik itu. Maka itu kita harus bertobat, saudara. Di dalam segala hal untuk hidup kita. Berilah dengan tulus tanpa kita menuntut apa-apa. Dan lihat ayat 16 Matius 26 ini. Waduh, mengerikan saudara. Matius 26 ayat 16 ini. Kita akan lihat. Woi, begitu mengerikan keadaannya. Kok bisa seperti itu jadinya? Dan mulai saat itu. Mulai kapan? Mulai penggenapan hukum timbal balik itu. Yudas sudah menerima uang itu, ya. Mulai saat itu terjadi apa? Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Tuhan ampuni kami sungguh-sungguh supaya itu tidak terjadi dalam hidup kami semua. Tuhan ampuni. Masih ingat di perjanjian lama ada kisah Nabi Tuhan namanya Bileam. Oke, saya baca dulu Amplified. And from that moment, yaitu sejak Yudas menerima 30 keping perak 5,8 juta itu. And from that moment, Judas began looking for an opportune. Maka Yudas mulai mencari kesempatan, opportune time to betray, mengkhianati Yesus. Wih, ngeri sekali. Saudara, ayo mulai hari ini supaya kita itu hidup benar, hidup berkenan. Nah, Bileam itu terkenal, itu tertulis nabi yang mata duitan karena dia dibayar oleh Raja Balak. Waduh, oh ini ada tambahan. Keluaran 21 ayat 32. 30 keping perak sama dengan bayar ganti seorang budak yang meninggal tanpa diketahui penyebabnya. Keluaran 21 ayat 32. Terjemahan yang lain, mulai saat itu Yudas selalu mencari kesempatan yang baik untuk menolong mereka, menolong imam-imam, menangkap Yesus. Keluaran 21 ayat 32. Oke, saya baca. Keluaran 21 ayat 32. Keluaran 21 ayat 32. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Ini hukum perjanjian lama. Baik, kita lanjut. Yang penting dari dasar hati kita tidak ada motivasi, urusan, hubungan, persekutuan, hidup dengan Bapa di surga. Tidak boleh ada hukum barter atau timbal balik. Saya percaya kalau semua hamba Tuhan mengerti Matius 26 ayat 14-16 ini, maka khotbah-khotbah para hamba Tuhan, para pendeta itu tidak akan menekankan uang. Beri saudara, beri saudara, nanti saudara diberi. Gak akan. Ini yang penting dalam hidup kita. Urusan dengan Bapa di surga, hidup dengan Bapa di surga, bergaul dengan Bapa di surga. Jangan ada lagi urusan timbal balik. Ya udah, kalau kita sudah memberi ya sudah. Nggak usah mikir dapat berapa. Jelas ya saudara? Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan
lebih daripada apapun juga. Mengasihi Tuhan. Bukankah ini yang baru kita alami ketika Tuhan mempercayai kita untuk membuat KKR Paskah dengan sekian banyak saudara kita yang ikut via Zoom, Instagram, Facebook. Tapi Tuhan mempercayai kita bergabung bersama saudara kita dari 58 LP Rutan di Indonesia. Kenapa bisa berjalan? Enggak ada seorang pun di antara panitia yang mikirkan timbal balik, tidak. Karena berani untuk berkorban, untuk memberi. Maka itu hasilnya kan luar biasa. Hebatnya Bapa di surga. Mulai hari ini jangan cari ayat-ayat yang hanya mikirkan hukum timbal balik. Saya percaya ada beberapa di antara saudara masih ingat firman dalam surat Timotius dalam Korintus. Lembu yang membajak, mulutnya nggak boleh diberangus atau ditutup. Sebab lembu yang membajak harus dapat makan dari hasil bajakannya. Memang itu firman Tuhan. Tapi kalau firman itu motivasinya beberapa pendeta, pengkhotbah, gembala mengkhotbahkan firman itu kepada jemaat, berarti saudara bukan setara dengan Tuhan Yesus. Tapi hamba Tuhan itu, maaf ini saya berkata, menyamakan dirinya dengan seekor sapi. Maaf, lo betul tidak? Jangan pakai ayat itu untuk nakuti jemaat supaya jemaat memberi. Maaf. Kita ini lebih dari sapi karena kita ini teman sekerja Yesus. Walaupun dalam sikap hidup kita tetap harus hamba, tapi dalam posisi di hadapan Yesus kita bukan hamba, tapi sahabat. Ini yang kita harus pakai. Coba ya, rekan-rekan saya, para pelayan Tuhan, kita memang perlu dalam hidup ini. Perlu tiap hari, saudara. Tiap hari. Enggak ada hari tanpa saya keluar uang untuk banyak urusan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk macam-macam. Tapi posisi saya di hadapan Tuhan supaya iblis tahu. Coba buka Wahyu 14 ayat 1. Saya suka merenungkan. Ya, Wahyu 14 ayat 1. Oke, setiap orang yang percaya harus punya transformation mentality, bukan transaksional mentality. Ini dari Florida. Puji Tuhan, ini saya suka. Orang percaya harus punya mental transformasi, merubah hidup orang, bukan mental transaksi. Nah itu, transaksi itu timbal balik terus. Begitu. Terima kasih. Oke, lihat Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia. Saya nggak mau baca ini, dan jangan jadi perdebatan atau diskusi tentang 144.000 orang. Nggak usah dibahas, nggak penting, biarin dulu. Di dahi mereka tertulis nama Yesus dan nama Bapaknya. Nah itu yang lebih penting daripada ngurusin yang 144.000. Jujur kita tanya, di benak kita, karena di dahi itu tertulis nama siapa? Oh maaf, jangan marah. Setelah kita belajar sampai detik ini, saat ini, ayo jawab jujur. Berarti di dalam gereja Tuhan juga termasuk hidup hamba-hamba Tuhan, para pengkhotbah, pendeta, gembala. Banyak enggak yang di dahi mereka tertulis nama Yudas? Karena bukan mental transformasi, tapi mental transaksi. Oh ampun itu. Nah ini yang salah. Posisinya yang kita harus belajar. Wahyu 14 ini. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan mereka yang di dahinya, di benak mereka, di pikirannya tertulis nama Yesus dan nama Bapaknya. Namanya anak domba Yeshua HaMashiach. Nama Bapaknya Yahweh. Nggak usah diperdebatkan. Terjemahan yang lain, ayat. Kemudian aku melihat anak domba berdiri di bukit Sion dan bersamanya. TL, terjemahan lama. Maka tiba-tiba aku tampak anak domba berdiri di atas bukit Sion dan beserta dengan dia. PS, kemudian saya melihat
Lalu nampak anak domba itu berdiri di atas bukit Sion bersama dia. Dan aku melihat, dan lihatlah MLT, anak domba yang berdiri di atas bukit Sion dan bersama dia. Terus yang mempunyai nama Bapaknya yang tertulis pada dahi mereka. Masing-masing tertulis namanya pada dahi mereka, namanya, nama Yesus dan nama Bapaknya. Tiba-tiba aku melihat anak domba itu berdiri di atas gunung Sion bersama-sama dengan dia, ya, yang pada dahinya tertulis nama anak domba. Nah, nama anak domba adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan nama Bapaknya ialah Yahweh. FAYH. Kemudian saya melihat seekor anak domba berdiri di atas gunung Sion di Yerusalem. Disertai. Pakai kata disertai. Amplified. Then I look and this is what I saw. The Lamb stood firmly established. Berdiri dengan kokoh, dengan tegap, tidak digoyangkan. On Mount Zion. And with him, bersama dengan dia. Who had his name and his father's name inscribed on their foreheads. Ya, di dahi. Signifying God's own possession. Yang menambahkan kepemilikan sah milik Tuhan. Ini terjemahan Amplified. Puji Tuhan untuk itu. Nah, saudara, sadar nggak? Selama itu, saudara cari di ayat mana saja, bahkan dalam perjanjian lama, yang tertulis seringkali orang benar, orang yang dikuduskan, orang yang hidup takut akan Tuhan, ya, itu dikatakan berdiri di hadapan. Ayo kita sekarang buka. Begini yang kita lihat. Apa bedanya berdiri di hadapan dan berdiri bersama-sama? Saudara di LP, saya mau ngomong ya secara pribadi untuk kalian semua. Walaupun status saudara masih di dalam LP, tapi kalau sikap hidup saudara, sikap hati dan sikap logika adalah milik Yesus, teman sekerja Tuhan Yesus, bertobat sungguh-sungguh, maka LP yang sedang mengurung saudara tidak mempengaruhi status saudara, bahwa saudara itu diangkat sama tinggi dengan Tuhan Yesus. Maka itu semua kita di dalam pertobatan hidup yang sungguh-sungguh, saudara dan saya akan disejajarkan berdiri bersama-sama, bukan berdiri di hadapan. Apalagi kalau masih ada di antara kita yang di dahinya masih punya mental Yudas. Karena duit-duit, hukum timbal balik, transaksional, bukan transformasi. Luar biasa ini. Ingat, jangan bicara uang bersamaan bicara Tuhan. Enggak, dua pribadi ini bermusuhan, enggak bisa disatukan. Jadi saudara, kalau posisi kita itu betul-betul sudah pindah dari hadapan pertama dan sekarang bersama-sama, itu luar biasa saudara. Lagi sekali saudara dalam LP, jangan engkau mau diinjak-injak oleh si kunyuk itu dengan terus menuduh. Ingat lo kejahatanmu, ingat lo kamu itu pembunuh, ingat lo kamu itu narkoba, ingat kamu itu pencuri dan macam. Tolak itu. Katakan kepada si kunyuk, itu dulu, aku sudah bertobat sekarang. Karena posisi ini yang Tuhan cari. Sadari itu, berdiri bersama-sama. Syaratnya cuma satu. Siapa yang ada di otak kita, yang ada di pikiran kita ini siapa? Jadi periksa, bangun pagi-pagi. Apa yang masuk? Duit, percabulan, iri hati, khawatir, takut. Kalau kita sadar posisi kita sudah bersama-sama, sama-sama loh, bersama-sama Tuhan Yesus di Bukit Sion, maaf, masih perlu nggak kita bicara tentang hukum timbal balik? Ayo jawab dong, nggak perlu lagi, sudah bersama-sama. Ada yang tanya dari Calgary, Koden, bukannya pendeta itu punya pelayanannya masing-masing? Gereja besar yang pendetanya mungkin bekas bisnismen, kan melayani orang-orang kaya supaya mereka bertobat. Kalau gerejanya kecil, maka juga nggak mau datang. Nah, tapi sayangnya kalau pendetanya sederhana, jemaat kaya juga merasa nggak selevel. Nah, kalau sampai seperti itu,
Baik gembala gereja kaya maupun gembala gereja kecil, dua-dua sama-sama salah. Seharusnya gembala gereja kaya tetap meyakinkan jemaat, bukan uangmu yang menentukan. Maka kalau gembala itu benar mengkhotbahkan, bukan timbal balik berkati-berkati, maka jemaat kaya pun akan sadar. Begitu pula gembala gereja kecil nggak boleh punya mental miskin. Bukan berarti sok kaya, tidak. Walaupun gereja kecil jemaatnya miskin-miskin, kalau gembala itu mengkhotbahkan, menyampaikan firman yang utuh, lengkap, benar, maka nggak merasa minder lagi. Karena posisinya sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bukan berdiri di hadapan, tapi berdiri bersama-sama. Jelas nggak yang dari Kalgari? Jadi salah. Jadi gereja kaya, gereja miskin tidak ditentukan oleh jumlah uangnya. Baca itu Wahyu pasal 2 tentang gereja Laodikia. Gereja Laodikia itu kaya. Baca baik-baik. Tapi Tuhan Yesus berkata, di hadapanku kamu miskin, buta, dan telanjang. Wahyu 2 tentang gereja Laodikia. Maka itu gereja kaya pun tidak boleh sombong. Komen dari situ Bondo, domba kurus, domba gemuk, kadang perlakuan berbeda. Itu dia. Maaf ya, kalau ada gembala-gembala masih membedakan domba kurus, domba gemuk, engkau Yudas di akhir zaman ini. Maaf saya berkata. Ngeri sekali. Saudara, maka itu mulai hari ini kita harus serius. Kalau posisi kita bersama-sama berdiri bersama Tuhan Yesus di Bukit Sion, maka cara hidup kita sudah beda. Melihat apa-apa, dengar ya, kalau posisi kita sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Bukit Sion, dan pikiran kita, ya, pikiran kita sudah nama Yesus, nama Yahweh itu ada, maka kita nggak ngurusin duit lagi. Sudah bersama-sama. Dari Nabi Ria ada komen, dalam dunia kerja seorang karyawan di hadapan menghadap owner biasanya ketika mendapat perintah disuruh karyawan biasa. Kalau karyawan yang berdiri bersama owner adalah karyawan kepercayaan yang ikut diajak memikirkan jalannya perusahaan. Betul. Jadi posisi kita ini menentukan. Maaf rekan-rekan hamba Tuhan, sekalipun kita perlu uang, saya juga perlu. Tapi jangan bermental, maaf, pengemis. Tetap bermental raja, karena berdiri bersama-sama. Serem kalau kolaborasi Farisi, Mamonisme, dan Yudas. Widih, ini kok bisa ya ada suara kita mikir. Ngeri kalau ada kolaborasi gabungan orang Farisi, pencinta uang, dan Yudas. Aduh. Dan yang menyedihkan, ada loh gereja-gereja yang hamba Tuhan, majelis, dan jemaatnya 3 kelompok ini berkolaborasi. Aduh, ampuni kami Tuhan. Maka itu mulai hari ini periksa terus hidup kita, periksa terus hati kita. Mau dibawa kemana? Ya, maka kalau kita sadar bahwa posisi kita sudah berdiri bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Wow, lihat itu orang yang pernah naik gunung. Kalau semua anggota tim mendaki sudah sama-sama di puncak, maka cara mereka memandang sama. Tapi ini ilustrasinya. Karena saya dulu waktu masih sekolah, SMP, SMA, pernah daki gunung. Senang sekali rame-rame zaman sekolah dulu. Nah, dulu belum ada HP, lalu pakai radio itu ya, handy talkie. Nah, satu grup sudah hampir sampai puncak. Ada yang satu grup lagi baru mulai nanjak, masih di kaki gunung. Ngomonglah mereka dua, yang di atas, ayo kami melihat begini loh. Wih, di situ kelihatan kota itu, wah itu kelihatan nih, wah kelihatan laut, oh kelihatan. Yang baru daki ngomong begini, kok kami belum melihat apa-apa? Apakah 2 kelompok ini salah lihat? Tidak, 2 kelompok ini benar, ngelihatnya benar. Tapi yang jadi masalah adalah posisinya. Yang jadi masalah itu posisinya. Maka itu dalam hidup ini saudara, kalau kita semua sudah seposisi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Woi, luar biasa hidup ini. Ya, saya ulangi, luar biasa hidup ini. Melihat apa-apa,
sudah sama dengan yang Tuhan Yesus lihat. Karena otaknya, pola pikirnya sudah pola pikir anak domba dan nama Bapa Yahweh. Sudah sepola pikir. Nah, kalau pikiran di otak kita masih ada nama Yudas, nama Mamon, nama imam-imam kepala, dan nama-nama lain, percabulan, kejahatan, saya nggak tahu. Bagaimana kita bisa sama-sama melihat apa yang Tuhan Yesus lihat? Jadi kesimpulannya, kalau ada gereja khotbahnya duit melulu, karena mereka masih selevel dengan Yudas. Seseorang di LP berjanji ya, hidup sungguh-sungguh. Saudara kita namanya Renold dari Samarinda ini selalu mengatakan, saudara kuliah di Universitas Kehidupan. Itu yang harus kita ngerti. Ada komen, ke gereja bukan lihat manusia tapi lihat Tuhan. Tapi situasinya seperti yang dijelaskan hari ini. Apa sebagai jemaat harus bertahan? Ya jangan. Kalau sudah tahu di gereja saudara gembalanya itu Mamon, pikiran Yudas, apalagi katanya ini pelayanan musik. Ya, kata pelayanan itu mengurus jiwa-jiwa. Ya, kalau cuma musik, WL semua itu aktivitas di dalam ibadah. Bedakan itu. Jelas ya, ayat terakhir supaya kita makin berkenan pada Tuhan. Mari hari ini kita gunakan imannya Maria. Gunakan sikap hati Maria yang tidak mikir keuntungan diri sendiri. Enggak mikir timbal balik. Maria itu hebat. Lukas 1:38. Lihat nih. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Yahweh. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maka mulai hari ini, kalau semua kita punya hati seperti Maria, punya tekad seperti Maria. Tekad apa? Nggak takut mati. Loh, apa hubungannya? Sadar nggak saudara, di zaman Maria hidup, hukum masih berlaku. Siapa berzina, dirajam batu, dilempari batu sampai mati. Jadi waktu Maria setelah mendengar penjelasan Gabriel, sesungguhnya aku ini adalah hamba Yahweh. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya mati. Begitu ketahuan dia belum menikah hamil. Wedih. Nah ini loh, Maria gak punya hukum timbal balik. Kalau Maria punya roh Yudas, gak mungkin dia mau. Karena hukumannya mati. Amplified. Behold, I am the servant of the Lord. Aku ini hamba Tuhan. May it be done to me. Jadilah padaku according to your word. Seperti yang kau katakan. Ada yang tanya, kalau ada pemimpin Farisi, Mamon, Yudas seperti ini, bagaimana menghadapinya? Satu, kalau memang saudara punya kesempatan bicara dan pemimpin mau dengar, puji Tuhan. Yang kedua, laporkan ke atasannya. Nah, yang ketiga, kalau sudah nggak mau, ya saudara pindah aja lah cari gereja lain. Apalagi selalu ada doktrin, tunduk pada otoritas. Apapun yang dilakukan pemimpin itu urusannya sama Tuhan, gak bisa. Tapi kita sebagai domba selalu disembelih waktu masih tambun-tambunnya. Apakah salah kalau kita pergi pindah? Kalau pindah selalu ada yang ngomong tidak lulus dalam proses. Nah, salah konsep itu. Itu memang menyedihkan sekali. Pelayanan adalah membangun, menolong, merawat jemaat, bukan aktivitas pelayanan di gereja. Komen dari Instagram. Betul. Jadi puji Tuhan kalau kita semua selalu dalam perkenanan. Jadi jelas ya, saudara di LP ambil sikap Maria. Jadilah padaku seperti yang Tuhan katakan. Lakukan semua firman. Pasti saudara akan sering dapat remisi. Tuhan akan membela. Karena pertobatan kita semua Tuhan yang menentukan. Ada tanya lagi, kalau gembala selingkuh apa bisa lapor ke majelis daerah? Ya bisa dan harus begitu. Oke ya, jangan punya roh Yudas. Jangan ada hukum timbal balik. Mari kita semuanya hidup dengan sukacita. Tanpa mikir apa-apa. Aku dapat berkata apa, aku apa. Apalagi kalau kita tahu posisi kita sudah berdiri bersama-sama dengan anak domba itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi